happy, happy. Happy, 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 happy. Hai, ini kami sedang berdiskusi untuk menentukan kami akan membuat media pembelajaran ICT yang seperti apa. Nah, setelah berdiskusi, kami sepakat untuk membuat media pembelajaran ICT yang berbasis augmented reality dengan materi hubungan antar sudut di kelas 7. Nah, media pembelajaran Angelverse ini dirancang sebagai media berbasis augmented reality yang menggunakan Assembler Edu dengan tujuan membantu siswa memahami konsep hubungan antar sudut. Nah, visualisasi yang ditampilkan itu berupa persimpangan jalan raya dengan bangunan di sekitarnya yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi objek dan menentukan sudut-sudut bersesuaian. Nah, visualisasi ini nantinya akan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan juga memudahkan pemahaman konsep secara konkret. Nah, ketika media nanti dibuka, siswa akan disambut dengan tampilan awal berupa judul Angelverse dalam desain yang menarik. Kemudian, siswa akan diarahkan untuk menjelajahi pemandangan kota yang menampilkan perpotongan jalan raya dikelilingi oleh toko, gedung, atau bangunan lain. Nah, siswa nantinya akan diminta untuk mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian yang menunjukkan hubungan antar sudut. Jadi, kurang lebih seperti itu deskripsi singkat mengenai media pembelajaran ICT Angelverse yang akan kami buat. Kemudian untuk langkah pembuatan media ini adalah yang pertama, membuka web assembler Edu. Di sini kami menggunakan laptop. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat desain judul media Angelverse di halaman pertama serta menambahkan elemen-elemen seperti gedung, terus siswa SMP, bunga, tanaman, terus pagar, dan lain-lainnya. Kayak gitu. Terus langkah yang ketiga adalah membuat objek yang berkaitan dengan hubungan antar sudut seperti dua buah garis jalan yang saling berpotongan di halaman kedua. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan elemen-elemen pendukung seperti beberapa mobil, motor juga ada, terus pohon, lampu merah, garis-garis tepi jalan, lampu jalan, dan lain-lain supaya media pembelajaran Angelverse ini nantinya menjadi lebih realistis kayak gitu. Lalu langkah yang selanjutnya adalah menambahkan perintah pada media supaya nanti siswanya itu bisa menunjukkan hubungan antar sudut dengan mengklik objek pada desain yang ditampilkan. Sehingga ketika objeknya nanti diklik akan muncul jari-jari yang sesuai dengan objek tersebut. Kayak gitu. Kemudian langkah yang keenam adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antar sudut, di mana sebagai penguatan supaya nanti media pembelajaran Angelverse ini nantinya bisa membangun pemahaman siswa. Jadi soal yang kami buat itu nanti kayak ini kan ada disediakan kayak ada logo garpu sama sendok itu kan berpotongan, terus kita bikin pertanyaan yang tentang materi perpotongan kayak gitu. Terus langkah yang ketujuh adalah membuat desain untuk kuis pada halaman ketiga serta memberikan umpan balik apabila siswanya itu memilih benar atau salah kayak gitu. Jadi teknisnya tuh kayak gini, nanti akan disediakan soal gitu ya, soal, terus nanti jika ketika siswa mengklik benar maka nantinya akan muncul pembahasan. Terus kalau siswanya nanti ngekliknya salah maka akan muncul tanda silang, jadi tidak ada pembahasannya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpan dan mengekspor media dari Assembler Edu. Jadi setelah kami mengedit, membuat tampilannya menjadi lebih menarik, terus ngoding supaya ada tanda umpan baliknya
itu kita simpan dan juga kita ekspor media tersebut ke media dari Assembler Edu. Terus kalau udah, kita menguji coba tampilan medianya di handphone untuk memastikan semua elemennya itu ditampilkan sesuai. Hai guys, kita akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran Angelverse yang kami buat. Halo guys, jadi begini cara mainnya. Di play dulu, terus kita pencet HD, terus lalu apply. Langsung saja, itu tombol playnya ya guys. Nah, kemudian menuju ke slide pertama. Kemudian kita lihat dulu peraturan permainannya gimana, yaitu kita harus mencari benda mana saja yang memiliki hubungan antar sudut tersebut. Nah, kita explore hubungan benda-benda mana saja, kita cari-cari dulu ya guys. Nah, contohnya tulisan gedung itu kalau diklik itu ada tulisan untuk klik objek yang berhubungan antar sudut itu ya guys. Nah, klik objeknya bukan tulisannya ya. Kita explore lagi kalau menurut kita benda atau objek itu yang berhubungan, maka kita klik objeknya ya guys. Nah, misal ini ada jalan, kita klik jalannya. Nah, tampilannya akan berubah seperti berikut ya guys. Nah, kemudian di bawah tulisan jalan itu ada jaring-jaring. Jika diklik, maka akan muncul jaring-jaring tersebut. Nah, jaring-jaring itu ada sudut A, B, C, D. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada soal-soal yang akan menguat pemahaman kalian mengenai sudut-sudut tersebut. Itu akan berhadapan, berseberangan, atau bagaimana. Saat menjawab soal-soal tersebut, jika benar maka akan muncul tanda centang ya. Nah, kalau salah maka akan muncul tanda silang. Jadi kalian harus mencari jawaban hingga benar. Jika semua soal sudah terjawab dengan benar, maka silakan klik tanda silang. Nah, nanti akan diarahkan ke slide halaman sebelumnya. Kemudian kita explore lagi ya guys untuk mencari benda mana saja yang memiliki hubungan antar sudut selain jalan tersebut. Nah, contohnya seperti logo ini. Nah, kemudian klik logonya. Nah, akan muncul slide yang seperti tadi guys, yang jalan. Kemudian kita klik jaring-jaringnya, akan muncul jaring-jaring yang mirip seperti logo sendok sama garpu itu ya guys. Nah, di sampingnya ada soal-soal yang harus kita isi. Jika salah akan muncul tanda silang itu, dan jika benar nanti akan muncul tanda centang. Nah, jika sudah selesai menjawab, nanti kalian klik tanda centang yang ada di atas pojok kanan itu. Nah, di situ ada pertanyaan, apakah kalian sudah memahami tentang materi hubungan antar sudut tersebut? Nah, jika sudah, akan diarahkan ke slide selanjutnya. Kalau belum, maka akan kembali ke slide yang sebelum-sebelumnya itu. Nah, ketika klik kata sudah, maka akan berpindah ke halaman selanjutnya, yaitu kuis. Nah, di sini ada 4 soal. Jika menjawab dengan benar akan muncul tanda centang, namun jika salah akan muncul tanda silang. Soal berikutnya juga sama guys, jika benar maka muncul tanda centang dan juga ada kata pembahasan. Nah, jika kata pembahasan ini diklik, maka akan muncul pembahasan dari soal tersebut di sebelahnya. Nah, jika sudah menjawab semua 4 soal itu, maka di pojok kanan ada tombol reset. Nah, jika diklik, maka akan kembali ke halaman utama, yaitu halaman untuk memulai permainan lagi. Untuk kelebihan dan kekurangan media ICT Angelverse yang kami buat, untuk kelebihannya adalah penggunaan teknologi IR melalui Assembler Edu. Ini bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, inovatif, serta mampu meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi ketika nanti siswa menggunakan
media ini, nantinya siswanya itu bisa lebih aktif gitu. Jadi siswanya itu ikut 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 mengotak-atik ininya, medianya. Jadi siswa bisa lebih aktif kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah siswa bisa mengakses media melalui handphone, sehingga mudah digunakan baik di kelas maupun di luar kelas kayak gitu. Kemudian media Angel First ini bisa membantu siswa dalam memahami materi secara lebih konkret, karena media ICT ini menyajikan konsep sudut lingkungan nyata seperti jalan dan juga bangunan kayak gitu. Kemudian untuk kekurangan dari media ICT ini, yang pertama adalah media Angel First ini itu membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jadi kalau koneksi yang nggak stabil itu nanti bisa menyebabkan lemot, terus kayak bisa ditampilkan gitu IR-nya kayak gitu. Nah, dimana ini nanti bisa menjadi kendala di sekolah dengan fasilitas yang terbatas. Kemudian kekurangan kedua adalah kemungkinan terjadinya bug, crash aplikasi, atau kesalahan tampilan IR. Nah, ini bisa mengganggu proses pembelajaran apabila tidak diantisipasi. Kemudian yang ketiga adalah siswa yang belum familiar dengan penggunaan IR atau aplikasi Assembler Edu. Ini membutuhkan pendampingan supaya penggunaan media Angel First bisa berjalan optimal. Happy, happy, happy.